informasi lebih lanjut. Teleponnya berhasil, kartunya berhasil, jadi kamu tetap bisa menggunakan iPhone ini layaknya sebuah iPhone normal. Halo, selamat datang di Gadget Aulia. Seperti biasanya kita akan berbagi sebuah tutorial. Kali ini kita punya iPhone 6s Plus dengan kasus passcode. Dan ternyata setelah kita mengecek, iPhone ini tertaut dengan sebuah akun iCloud. Nah, jadi percuma jika kita melakukan program ulang, tetapi nanti ujung-ujungnya ini iPhone akan terkunci di maksudnya akan nge-stuck di layar hello ya, tanpa bisa diakses masuk ke dalam. Nah, menurut pengakuan dari si pemilik iPhone ini, bahwa dia tidak mempunyai lagi akses ke akun iCloud tersebut seperti email pemulihan, nomor HP pemulihan, dia tidak mempunyai akses lagi ke akun tersebut. Jadi mau tak mau kita harus melakukan dua solusi. Yang pertama itu kita bisa melakukan remove melalui server, itu permanen, dan tentu saja itu syaratnya harus clean dan harganya itu lumayan mahal. Dan yang kedua, versi murahnya kita bisa menggunakan dengan melakukan bypass premium. Arti dari premium sini, kamu tetap bisa menggunakan layaknya iPhone normal, menggunakan kartu SIM buat internetan, buat teleponan, buat SMS-an, itu bisa semua. Nah, tetapi itu tetap dengan satu pantangan, yaitu tidak boleh melakukan reset pengaturan pabrik. Kenapa? Karena jika kamu melakukan reset pengaturan pabrik, maka ini iPhone akan terkunci kembali iCloud-nya. Dan beda kasus untuk bypass layar hello ya. Perbedaannya itu adalah untuk kasusnya. Yang kasusnya pertama itu untuk ini kasusnya adalah passcode. Setelah di bypass, maka kamu bisa melakukan update iOS ya, tetapi tidak boleh melakukan reset pengaturan pabrik. Tetapi beda dengan yang kondisinya udah nge-stuck di layar hello, itu kamu melakukan bypass, setelah berhasil kamu tidak boleh melakukan reset pengaturan pabrik dan update iOS. Oke, semoga mengerti. Jadi langsung saja di sini kita menggunakan tool premium dari FRP File. FRP File di sini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu yang versi gratisan, sekarang si developernya itu sudah mengeluarkan tool premiumnya ya, alias berbayar. Jadi yang versi sebelumnya itu, yang versi gratis itu aksesnya sudah ditutup sepertinya. Katanya sih di websitenya itu sedang ada update untuk sementara waktu. Kalau menurut kami sih itu disengaja supaya apa? Supaya yang premium ini laku ya, alias banyak yang menggunakan. Oke, langsung saja toolnya sudah terbuka. Di sini kita menggunakan tool yang versi 1,7. Kita hubungkan iPhone-nya. Ini tak akan terhubung, kenapa? Karena si iPhone-nya ini belum di jailbreak, maka dia tak akan tersambung ke aplikasi FRP File tersebut, alias ataupun ke komputer. Jadi kita harus melakukan jailbreak terlebih dahulu, dan itu merupakan salah satu syarat paling penting untuk melakukan bypass iPhone. Oke, langsung saja kita pindah ke Hackintosh. Jika kamu tidak mempunyai Mac, kamu bisa menggunakan Hackintosh, yaitu dengan cara melakukan install pada laptop Windows. Dan yang versi mudahnya kamu bisa menggunakan RAN USB ya, itu tetap bisa menggunakan Windows. Nanti tutorialnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, langsung saja kita restart si komputernya ini. PC laptopnya, wah malah blue screen dia. Oke, cara cepatnya seperti ini. Mati. Oke, kita nyalakan lagi. Kebetulan laptopnya itu sudah diinstal dua OS. Yang pertama itu Windows 10, dan yang kedua itu Hackintosh alias macOS ya. Langsung saja kita masuk ke Hackintosh-nya. Oke, Hackintosh-nya sudah terbuka.
Dan langsung saja kita membuka aplikasi Checkra-nya. Di sini kami menggunakan yang versi Checkra 12,4 yang terbaru ya. Langkah pertamanya buka aplikasi Checkra, kemudian matikan iPhone-nya. iPhone-nya sudah mati. Tekan tombol home button ya. Ini ditekan sekalian dipendam ya sampai dilepas. Kemudian masukin kabel USB-nya. Tombolnya tetap dipendam sampai iPhone-nya masuk ke mode recovery ataupun mode iTunes. Yups, baru dilepas. Mode recovery-nya sudah berhasil dan di sini sudah terdeteksi di Checkra-nya. Kamu bisa lihat. Oke. Kemudian langsung saja kita klik start. Di sini Checkra menyuruh kita untuk menekan tombol power bersamaan dengan home button-nya. Klik start, tekan, lepas power, tetap menekan home button-nya. Oke, berhasil masuk ke mode DVU-nya. iPhone-nya berhasil melakukan boot, tetapi Checkra-nya sepertinya itu nyangkut dengan USB restrict. Jadi kita harus melakukan maksudnya kita harus menggunakan USB patch, yaitu bisa menggunakan mina USB ataupun FRP ya. Nah, jika mina USB ini kamu harus melakukan pembayaran lagi, tapi jika kamu sudah menggunakan FRP file itu sudah satu paket, semua fungsi di situ, bisa bypass passcode, bypass layar hello, bypass baseband, dan menu USB pack itu sudah lengkap di FRP file. Jadi sekali bayar kita bisa menggunakan keseluruhan layanannya. Oke, di sini Checkra-nya tetap tidak akan masuk ke dalam, tidak berhasil proses jailbreak-nya. Jadi kita matikan dulu iPhone-nya. Kita perlu masuk ke mode diagnosa dengan cara menekan tombol home button dan volume atas. Jadi kita tetap membutuhkan aplikasi Checkra-nya. Langsung saja kita masuk ke mode recovery terlebih dahulu. Kemudian kamu hanya perlu membuka option, pilih allow untested versi iOS-nya, kemudian back, lalu klik start. Jadi tutorial begini, begitu masuk ke mode DVU, kamu langsung menekan tombol home button sama volume atas supaya ini iPhone akan masuk ke mode diagnosa ya. Oke, kita coba. 3, 2, 1, lepas power, tetap menekan tombol home button. Lalu jika sudah masuk mode DVU, lepas home button, tekan lagi home button dengan volume atas, dipendam sampai si iPhone ini masuk ke mode diagnosa. Oke, kita lepas sekarang. Dan si iPhone ini akan masuk ke mode diagnosa. Di aplikasi Checkra-nya keterangan bahwa si iPhone ini berhasil di jailbreak, tapi ini berhasil jailbreaknya itu dalam posisi mode diagnosa, karena kalau dalam mode normalnya si iPhone ini tak akan bisa di jailbreak. Kenapa? Karena iPhone ini terlindungi dengan USB, keamanan USB istilahnya itu USB restrict gitu sih kalau nggak salah. Jadi semacam perlindungan supaya jangan mudah untuk dibobol passwordnya itu. Nah, kira-kira begitu. Ini ke mode diagnosa yang sudah berhasil. Lalu kita akan menggunakan USB pack dari Misu All-in-One, karena sebelumnya kita sudah menggunakan FRP file. Entah emang toolnya itu
belum berfungsi untuk USB pack, ataupun di versi iOS 14.71 ini tidak berfungsi USB pack FRP filenya. Jadi kita sudah mencobanya terlebih dahulu, tidak berhasil, lalu kita menggunakan tool USB pack yang bernama Miso Passcode. Nah, Miso Passcode ini bisa kita gunakan juga untuk melakukan bypass passcode. Adapun menunya itu backup passcode, aktivasi passcode, dan patch USB, serta menghapus data ya untuk iOS 12 sampai 14, dan untuk perangkat A11 juga tentunya. Oke, karena sini kita ingin menggunakan USB pack, maka langsung saja memilih USB pack, lalu tekan patch. Network error. Oke, mana? Kita hubungkan dulu jaringannya. Tentu saja Miso Passcode ini merupakan tool premium juga ya. Jadi kamu perlu mempunyai kreditnya dengan cara membeli ataupun melakukan depositnya. Oke, sini karena sebelumnya kita sudah melakukan deposit pada tool Miso Passcode ini, jadi otomatis serial number si iPhone 6 ini sudah terbaca. Oke, sekarang kita pack kembali, silahkan klik. Dan packnya berhasil ya. Ini successful patch, artinya USB packnya telah berhasil. Nah, dengan begini kita sudah bisa melakukan jailbreak tanpa ada perlindungan dari si passcode-nya lagi. Caranya seperti ini. Kita masuk ke mode recovery lagi dengan menekan home button dan power. Lepas, tetap menekan home button supaya masuk ke mode recovery. Oke, sudah berhasil masuk mode recovery. Lalu kita balik lagi ke cek RAM-nya. Langsung saja kita coba kembali jailbreaknya. Oke, start. Lepas powernya, tetap menekan tombol home button. Oke, mode DVU-nya berhasil masuk, dan ini merupakan proses jailbreaknya. Semoga aja berhasil ya. Oke, di sini ternyata proses jailbreaknya berhasil setelah kita menggunakan Miso Passcode ini, USB pack dari Miso Passcode. Dan sekarang saatnya kita untuk melakukan proses bypass ya, bypass passcode, yaitu bypass premium. Langsung saja kita balik lagi ke OS Windows. Cara tercepat dan paling cepat yaitu dengan menekan tombol power. Bercanda. Tapi laptop kamu akan cepat rusak jika dipaksa matikan begini ya. Oke, kita hidupkan kembali lagi laptopnya. Kita pilih Windows. Oke, kita masukin passwordnya terlebih dahulu. Di sini Windows-nya sudah berhasil terbuka. Kita buka Bandicam dulu supaya kita bisa merekam layarnya untuk kita jadikan tutorial ini. Oke, kita rekam. Kemudian di sini kita sudah mempunyai tools FRP file yang sebelumnya itu. Ini yang versi premium kawan-kawan. Jadi kamu tinggal buka saja. Jika kamu belum mempunyai kredit ya, kamu bisa melakukan dengan melakukan deposit, itu dengan cara membeli kredit ataupun mengisinya tempat reseller yang terpercaya ya. Di sini sudah terbuka, kita cabut terlebih dahulu.
Lalu kita hubungkan kembali. Oke, si FRP File Premium di sini sudah mendetek bahwa si iPhone 6s Plus ini sudah di registrasi ya. Serial number-nya itu sudah didaftarkan menggunakan kredit dari si FRP File ini. Jika kamu belum mempunyai kredit, maka kamu otomatis tidak bisa akan menggunakan tool premium ini. Karena tool yang versi sebelumnya itu, yang versi gratis itu sudah ditutup ataupun mungkin ditangguhkan sementara agar si yang tool premium ini banyak yang pakai ya, ataupun ngasilin ini cuan. Kemudian langsung saja kita backup dulu data passcode-nya. Di sini kamu tinggal pilih backup data. Ini merupakan proses backup data passcode. Oke, backupnya telah berhasil. Kemudian kita perlu menghapus semua data ya. Ini hasil backupnya. Kita hapus dulu semua datanya biar si iPhone ini nanti bakal ke layar hello, baru kita melakukan bebas. Oke, di sini kita klik erase all untuk iOS 12 sampai dengan 14. Langsung klik saja. Dan nih iPhone akan otomatis ya melakukan reboot seperti ini. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Dia akan langsung mati, kemudian ya ternyata tidak berhasil kawan-kawan. Berhasil pula nggak berhasil. Dia sedang menghapus data. Oke, untuk penghapusan datanya berhasil. Untuk langkah selanjutnya kita perlu melakukan jailbreak kembali, yaitu dengan kembali lagi masuk ke Hackintosh ataupun Mac, ataupun kalian menggunakan RAN USB sebagai media untuk melakukan jailbreak. Oke, selagi kita menunggu proses penghapusan data ini, kita langsung masuk ke mode OS Hackintosh. Kita restore Windows-nya. Dan kebetulan si laptop yang kita gunakan ini sudah kehabisan baterai, maka kita perlu mengecasnya terlebih dahulu. Oke, ini casnya. Kita langsung saja ngecas. Kan jadi terang ya. Alhamdulillah. Kita pilih Hackintosh sambil menunggu proses penghapusan datanya berhasil. Kita langsung masuk ke mode Hackintosh. Oke, di sini iPhone-nya telah berhasil melakukan penghapusan data, maka secara otomatis dia akan kembali ke layar hello ya. Setelah semacam kita melakukan program ulang, ini merupakan layar utamanya. Oke, langsung saja kita lakukan jailbreak kembali. Klik option, lalu pilih Allow Untested versi iOS, klik start, klik next, dan dia akan reboot ke mode recovery. Oke, mode recovery yang berhasil. Selanjutnya kita mengeklik start sambil menekan power sama home buttonnya sekaligus. Lepas volume, ikuti aja ya instruksinya yang dari layar si checker ini. Oke, iPhone-nya berhasil masuk mode DVO dan ini merupakan proses jailbreaknya kembali.
Oke, proses jailbreak berhasil. Aduh, capek juga ya kita bolak-balik ke Hackintosh, balik ke Windows, tapi tak masalah. Demi si kliennya ini, langsung saja kita restore lagi. Di sini kita telah berhasil melakukan jailbreak ya, kawan-kawan. Jailbreak ini merupakan satu syarat paling penting untuk bisa melakukan bypass Epon. Karena tanpa memiliki hak akses super admin, atau istilahnya itu jailbreak, maka kita tidak akan bisa melakukan oprek-oprek si sistem iOS-nya ini. Oke, Windows-nya berhasil. Langsung buka aplikasi FRP filenya kembali. Oke, di sini sudah terdeteksi Epon 6s Plus, IMEI-nya, serial number, UDID-nya, dan versi iOS-nya. Langsung saja kita klik aktivasi device passcode. Ini merupakan proses melakukan restore data yang di backup sebelumnya, data passcode yang di backup sebelumnya. Langsung saja. Sebelumnya kita hidupin Bandicam-nya dulu. Kelupaan kita. Bandicam, rekam. Oke, go. Langsung saja kita klik aktivasi device khusus untuk passcode. Please remove SIM card. Itu keterangan dari si FRP file. Oke, kita keluarkan dulu kartunya. Kartunya sudah kita keluarkan. Kemudian kita langsung saja klik lagi aktivasi device passcode. Important that you make sure that you have connected. Oke, review before bypass. Pastikan kamu mempunyai koneksi Wi-Fi ya sebelum melakukan bypass. Oke, kita hubungkan dulu si koneksinya ini. Jika kamu melakukan skip untuk melakukan skip menghubungkan jaringan, maka nantinya notifikasi si Apple ini tidak akan berfungsi. Itu keterangan dari si aplikasi FRP file. Kita pilih yang ponsel saja ya, karena ini membutuhkan. Kita pilih mana dia, ponsel. Kita masukin password dulu. Oke, di sini sudah berhasil dan dia akan mengecek apakah ada iCloud atau tidak. Ya pasti ada dong iCloud-nya, kan sudah kita cek sebelumnya itu. Nah, benar bukan? Tanpa kita harus melakukan program ulang, kita sudah mengetahui bahwa si iPhone ini tertaut dengan sebuah akun iCloud. Maka jangan sembarangan melakukan program ulang dengan harapan bahwa si iPhone ini kayaknya nggak ada iCloud-nya, cobalah program ulang. Nah, begitu program ulang, fotonya ada iCloud. Kamu mau lakukan bypass premium lebih mahal nanti kalau misalkan GSM ataupun MID. Tetapi kalau posisinya passcode itu biaya bypass premium itu lebih murah karena kondisi si iPhone ini passcode. Jadi jangan sampai salah. Oke, langsung saja klik OK. Neo aktivasi. Kita tunggu saja. Ini proses bypass passcode-nya.
Oke, sepertinya sudah berhasil passcode-nya, walaupun di FRP file-nya belum berjalan ya, prosesnya itu belum habis. Kita tunggu saja ya. Yups, nice sekali. Proses bypassnya tampaknya telah berhasil, kawan-kawan. iPhone yang berhasil masuk ke menunya tanpa perlu lagi kita melakukan aktivasi iCloud-nya, karena kita melakukan bypass ya, kawan-kawan. Ini sepertinya proses untuk fix notifikasinya. Jadi kita tunggu saja. Yup, bypass passcode successful. Maka si app ini seperti biasa dia akan coba merestore. Kalau tanpa restore pun sih nggak ada problem ya. Oke. Jadi kita lihat saja. Astagfirullahaladzim, kebanting pula. Syukur nggak jatuh. Sorry kawan-kawan, tetap slow. Yups, telah berhasil. Kita masukin kartunya. Kita buka simsalabim, langsung bisa. Di sini kartunya terbaca ya, kamu nampak di atas. Coba kita hubungi 123. Kita telepon. Maaf, saat ini Anda tidak dapat menggunakan layanan ini. Jelas. Mohon hubungi 132 untuk informasi lebih lanjut. Teleponnya berhasil, kartunya berhasil, jadi kamu tetap bisa menggunakan iPhone ini layaknya sebuah iPhone normal. Nah, untuk hal yang lainnya seperti iCloud, semua layanan iCloud berfungsi, semua notifikasi berfungsi. Jadi ini benar-benar semacam iPhone normal yang dilakukan aktivasi iCloud, yaitu istilahnya bypass. Dan di sini kamu tidak bisa melakukan reset pengaturan pabrik ya, atur ulang. Untuk menu hapus pengaturan, hapus semua pengaturannya, ini sudah dihilangkan di saat proses aktivasi iCloud-nya. Oke, untuk supaya menjaga-jaga user si penggunanya ini tidak melakukan hapus semua konten pengaturan. Karena jika sampai menghapus semua konten pengaturan, maka si iPhone ini akan terkunci kembali. Tetapi sebaliknya, untuk update ini tidak akan ada masalah sih, karena sebelumnya dari iOS 13 kita juga ada klaim yang waktu itu melakukan bypass iOS 13 sampai sekarang dia melakukan update ke iOS 15 itu tidak ada masalah, tak akan terkunci kembali. Tapi kita tak akan tahu sampai ke versi iOS berapa ya bug itu ataupun bypass passcode itu akan berfungsi, kawan-kawan. Jadi untuk jaga-jaga sebaiknya tetap stay di versi iOS yang dirasakan nyaman ya. Misalnya seperti ini, versi iOS 14.7.1. Jika kamu merasakan di versi iOS ini tidak ada bug ataupun tidak ada masalah dengan baterainya, maka kamu tidak perlu melakukan update, apalagi itu update kecil-kecilan. Jadi disarankan sekali untuk stay aja, kawan-kawan. Oke, ini merupakan jumpa terakhir kita mungkin. Udah di penghujung tutorial. Jika kamu ada pertanyaan ataupun komentar, kesan dan apa-apalah ataupun unek segala gitu, kamu bisa tinggalkan di bawah kolom komentar. Atau jika kamu ingin menggunakan jasa bypass, kita membuka jasanya juga. Kita mempunyai counter
konternya kita tepatnya di Loksmawe, yaitu di Aceh. Jadi jika kamu ingin menggunakan jasa kita, kamu bisa langsung kepoin ID kita, yaitu _poncingkisel ya, _poncingkisel, atau kamu bisa cek di bawah deskripsi ini. Oke, cukup sekian. Jika menurut kamu video ini bermanfaat ataupun ini mendapatkan ilmu ya, ataupun lain lah sebagainya, tolong bantu like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gadget Aulia di sini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye. Aduh. Matikan semua. Hampir aja jatuh.